Bab 2728. Pembentukan awal Wanji. Cari bantuan. Fero Ding menatap warrior yang, apakah kamu serius? Warrior yang terkekeh, bagaimana menurutmu? Fero Ding tersenyum dan berkata, kamu bukan orang yang suka menggantungkan harapan pada orang lain. Kamu pasti punya tujuan lain dengan memintaku menemukannya, kan? Warrior yang melirik Fero Ding dengan tatapan rumit. Wanita ini masih sangat mengenalnya. Tapi dia malah berkali-kali tidak bisa membaca isi pikirannya. Memulihkan pikirannya, warrior yang mengangguk sedikit, benar-benar bukan hanya mencari untuk meminta bantuannya, mencarinya, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Tentu saja, jika aku menemukannya dan dia bersedia membantu, itu akan sangat bagus. Omong-omong, dia tiba-tiba tersenyum. Hubungannya dengan si pengembara sebenarnya cukup rumit. Namun, mereka bukanlah musuh, hanya saja ilmu pedang adalah bertolak belakang dengan ekstrim. Fero Ding berkata, ilmu pedangmu telah menemui jalan buntu. Warrior yang mengacungkan jempol Fero Ding, wanita ini masih tetap pintar seperti dulu. Kemacetan ilmu pedang. Ketika dia mencapai puncak alam takdir sebelumnya, ilmu pedang juga mencapai batasnya. Selain itu, ketika dia dengan jelas menyadari bahwa leluhur pedang adalah pedang yang paling cocok untuknya, ilmu pedangnya juga mencapai batasnya. Pedang juga mencapai batasnya. Bila dia maju selangkah dengan pedang, maka pedangnya bisa mencapai level pedang fana. Dan sekarang, dia telah mencapai puncak tertinggi. Dia tahu bahwa dia masih bisa berjalan dengan pedang reanimation, tetapi sudah tidak ada jalan di depannya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa si pengembara terus menantang sepanjang jalan agar bisa meningkatkan diri sendiri. Setelah mencapai batas, hanya dengan terus menantang, kamu dapat meningkatkan diri. Sekarang, yang paling ingin dia tantang adalah si pengembara. Karena si pengembara adalah seorang kultivator pedang, dan dia adalah satu-satunya kultivator pedang yang ilmu pedangnya berada di atasnya, selain Valen Sulung dan 3 Valen lainnya. Alasan tidak mencari ketiga Valen tersebut adalah karena ilmu pedang si pengembara berada di atas ketiga Valen tersebut. Tentu saja, Valen Sulung itu juga bisa. Namun, dia tahu betul bahwa ketika dia pergi mencari Valen Sulung dengan kekuatannya saat ini, itu bukan meminta pencerahan, tapi meminta kematian. Di lapangan, Fero Ding terdiam sejenak, lalu mengangguk. Aku akan memberitahu mereka segera dan membiarkan mereka menemukan si pengembara ini. Namun, kekuatan orang ini terlalu kuat, aku takut orangku. Warrior yang berkata dengan lembut, jika kamu menemukannya, katakan aku sedang mencarinya. Fero Ding mengangguk, dimengerti. Mengatakan itu, dia melihat ke arah warrior yang, kamu seharusnya memiliki hal lain untuk dikatakan kepadaku. Warrior yang tersenyum dan berkata, Fero, terkadang aku berpikir kamu sedikit menakutkan. Mulut Fero Ding sedikit terangkat, aku bisa membuatmu takut, aku harus bangga. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata dengan serius, grup tetua, Guardian Wanji mereka terang-terangan, dan aku butuhkan orang-orang kamu berada dalam kegelapan. Apakah kamu mengerti maksudku? Fero Ding berbisik, pengawasan. Warrior yang menggelengkan kepalanya, pemantauan. Dan keberadaan kalian juga harus memberitahu mereka, yang terbaik adalah diketahui semua orang. Fero Ding sedikit mengangguk, aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan menjaga hubungan antara kami dengan grup tetua dan faksi-faksi Wanji. Warrior yang berkata, aku secara alami merasa tenang kalau kamu yang melakukan sesuatu. Namun, untuk jaga-jaga, aku akan membiarkan Hussein Di, Cemon dan Same dua senior mengikuti kamu. Jika kekuatan di pihak kamu terlalu lemah,
aku takut mereka tidak akan mengindahkanmu sama sekali. Fero Ding tertawa, aku tidak menduga kamu telah belajar seni keseimbangan. Tidak diragukan lagi bahwa rangkaian aksi warrior yang adalah keseimbangan. Seimbangkan semua kekuatan. Karena sama sekali tidak mungkin membiarkan satu keluarga mendominasi, begitu satu keluarga mendominasi, masalah bisa muncul. Setelah warrior yang menjelaskan beberapa hal lagi pada Fero Ding berbalik dan pergi. Sekarang, dia tidak diragukan lagi menjadi yang paling sibuk. Setelah Fero Ding pergi, warrior yang kembali ke pagoda Hongmeng. Warrior yang baru saja kembali ke pagoda Hongmeng ketika Shiro berlari ke arahnya dan menyerahkan pedang di kedua cakarnya. Pedang pemakaman maut. Warrior yang mengangkat pedang pemakaman maut sedikit bergetar, dan suara pedang mengguncang seluruh ujung langit. Warrior yang masih sedikit kaget, pedang pemakaman maut ini sangat tajam. Jika pedang pemakaman maut ini jatuh ke tangan yang tepat, kekuatannya pasti sangat besar. Jika sebelumnya, dia akan mengolah pedang ini dengan baik, tetapi sekarang, dia memiliki pedang leluhur. Tentu saja, pedang ini masih bisa digunakan. Warrior yang membuat gerakan dengan tangan kanannya, dan pedang labu tiba-tiba terbang ke pinggangnya, dia menekuk jari-jarinya, dan pedang pemakaman maut terbang langsung ke pedang labu di pinggangnya. Pedang terbang. Dia memutuskan untuk menggunakan pedang pemakaman maut ini sebagai pedang terbang dan menggunakannya pada saat kritis, pasti dapat mencapai hasil yang tidak terduga. Pedang ini sangat tajam sehingga hanya 2 atau 3 pedang di dunia yang bisa menahannya. Pedang Fana, pedang menjalani kebenaran, dan pedang Valen gabungan dari 4 pedang. Warrior yang mengusap kepala kecil Shiro, dan kemudian dia membawa Shiro ke tempat Yana berada. Pada saat ini, Yana sedang duduk di atas batu dengan linglung. Merasakan kedatangan warrior yang dan Shiro, Yana menoleh untuk melihat warrior yang dan Shiro. Yana melompat dari batu dan menghampiri warrior yang dan Shiro. Dia menyeringai, "Halo Kak Warrior." Warrior yang mengusap pelan kepala kecil Yana, tepatnya kedua tanduk hitam itu. Yana tidak bereaksi. Di dunia ini, hanya Shiro dan warrior yang bisa menyentuh tanduknya. Kekuatan terbesarnya adalah sepasang tanduk ini, dan kelemahan terbesarnya juga pada sepasang tanduk ini. Namun, kelemahan ini bukanlah kelemahan, karena kelemahan terbesarnya adalah yang terkuat. Jika ingin mengalahkannya, hanya kekuatan frontal yang baru saja melewatinya. Warrior yang berkata, "Yana, bagaimana perasaanmu setelah kamu melahap jiwa Walton Heng?" Yana menyeringai, "Jiwa orang itu sangat kuat. Setelah aku memakannya, aku merasa kekuatan aku sangat meningkat. Jika aku bertemu dengan orang sepertinya lagi, aku bisa menonjoknya ke alam semesta 4 dimensi." Warrior yang tertawa, "Luar biasa, luar biasa." Shiro mengerjap, lalu dengan sembunyi-sembunyi mengusap tanduk Yana yang halus dan nyaman untuk disentuh, dan Yana juga tidak mau kalah. Dia menyentuh kepala kecil Shiro, dan kedua bocah kecil itu segera menjadi bersenang-senang. Keduanya masih kekanak-kanakan. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berbalik dan pergi. Warrior yang datang ke ruang latihan, hanya ada Irene An di ruang latihan. Irene An memandang warrior dan warrior yang berkata dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ketika dia dan Irene An menghadapi orang misterius itu sebelumnya, dia dan Irene An sama-sama terluka parah. Irene An menggelengkan kepalanya, "Shiro." Mendengar ini, warrior yang tidak bisa menahan tawa. Juga, dengan Shiro di sekitar, selama dia tidak mati, dia bisa pulih dengan cepat. "Bagaimana rasanya?" Irene An bertanya. Warrior yang tertawa, "Banyak."
Meskipun dia tidak memenangkan pertarungan dengan orang secara misterius sebelumnya, dia dan Irenean memiliki banyak pengalaman. Kekurangannya sendiri. Banyak kali orang hanya mengalami kegagalan sebelum mereka menyadari kekurangan mereka sendiri. Tipe orang yang tidak bisa gagal, akan sulit untuk memperbaiki diri. Warrior yang duduk bersila dan mulai memikirkan kembali pertarungannya dengan orang secara misterius. Dan tidak jauh darinya, mata Irenean perlahan tertutup. Praktik. Bagi mereka berdua, setiap waktu tidak ingin mereka sia-siakan. Dinasti Eternity. Pada saat ini, kota Elysium juga telah berubah nama menjadi kota Wanji. Seperti namanya, ini adalah kota yang dimiliki bersama oleh Wanji. Di kota ini terdapat kekuatan utama Wanji. Dapat dikatakan bahwa kota Wanji di dinasti Eternity adalah pusat dari seluruh alam semesta 3 dimensi. Di sini, ini terkait dengan pengembangan Wanji dan dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dan dinasti Eternity yang awalnya tertekan, karena munculnya kota Wanji, keseimbangan kekuatan utama mulai perlahan pulih. Selain itu, dunia di luar dinasti Eternity juga perlahan mulai pulih, karena sekarang, dengan hampir 30 penguasa alam takdir yang duduk di kota Wanji, hampir tidak ada yang berani mengacaukan segalanya. Dan kekuatan-kekuatan ini sudah memiliki kepentingan. Mereka sendiri tidak akan melakukan apa-apa, tentu saja, mereka juga tidak berani. Karena ada lebih dari 20 Guardian Wanji yang terus-menerus berpatroli dinasti Eternity dan dunia di sekitar dinasti Eternity. Selain Guardian ini, ada grup tetua di atasnya, dan di atas grup tetua juga ada warrior yang bisa dikatakan seluruh alam semesta 3 dimensi perlahan memasuki tatanan baru. Sebuah tatanan baru. Dan di sebuah dunia yang asing, dunia ini tidak memiliki energi spiritual dan dunia ini diambang kehancuran. Dan di gua lava, di sini, ada aliran udara hitam pekat yang tak berujung. Di mulut gua lava, oleh seorang kultivator pisau. Orang ini adalah Samu itu. Dan tak jauh dari Samu, ada tubuh jiwa melayang. Kaisar Lilah yang dipotong-potong oleh warrior yang saat ini Kaisar Li masih tubuh jiwa. Di daerah sekitarnya, ada 5 atau 6 orang, mereka semua master yang melarikan diri dari tanah eskatologi. Kaisar Li melirik bagian dalam gua lava, apakah dia masih menahan kekuatan? Samu berbisik, musuhnya adalah Valen. Kaisar Li mencibir, Valen. Kalau warrior yang tidak bisa diatasi, membahas Valen apa? Samu terdiam. Kaisar Li menambahkan, warrior yang sekarang menjadi iklim, maaf aku berkata terus terang, kalau berjuang sendirian, apakah itu kamu atau aku? Aku khawatir bukan lagi lawannya, dan dia memiliki gadis kecil leluhur jahat di sampingnya dan wanita yang memiliki tubuh dewa pendekar. Kekuatan secara umum, kita tidak dapat menandingi mereka. Samu menggelengkan kepalanya. Dalam hal ini, dia memiliki pendapat yang sama dengan Walton Heng, yaitu membunuh warrior yang dengan segenap kekuatannya. Sayangnya, orang misterius di dalam gua tidak seperti yang mereka kira. Dan sekarang, inilah hasil mengenaskannya. Di dalam gua, api diam-diam muncul. Nyala api mengambang di sana, dan di sisi lain, ada seorang wanita dengan daun lembut di atas kepalanya. Wanita ini persis Minasu. Minasu melirik orang misterius itu tidak jauh, dan berkata, pedangmu hilang. Orang misterius terdiam sejenak, lalu berkata, roh baik itu akan membuat pedang itu lebih sempurna. Minasu berbisik, kamu sengaja memberikannya padanya. Orang misterius berkata, kalau tidak, apakah menurutmu dia bisa mengambil pedangku? Dia berbicara tentang ini, orang misterius tiba-tiba berhenti, dan detik berikutnya, tiba-tiba meraung,
Sial, dia benar-benar menghancurkan roh pedang. Sial, roh baik sialan. Aku akan menghancurkan rohmu, menghancurkan tubuhmu. Hari ketika kedua pedang bertemu, saat perjamuan berakhir. Bersambung.